Halo generasi muda Indonesia, ketemu saya lagi di video kali ini. Saya lagi ada di taman, lagi quality time sama anjing saya Bella. Tuh. Kan saya mau tinggal kerja. Nanti saya kerja sekitar jam 3 sore. Sekarang di sini jam 11.31. Jadi biar anjing saya nggak kesepian, nggak kelamaan di dalam rumah seharian. Ini saya lagi ada di taman tuh, lagi duduk di taman. Saya pikir saya sudah lama nggak buat konten. Saya bingung habis mau buat konten apa, dan saya juga lagi sibuk kerja dan ketemu banyak temen. Kalau di sini kuliah itu summer 3 bulan, sekolah kuliah di sini summer libur ya, selama 3 bulan. Jadi banyak anak sekolah yang mengisi liburannya kerja selama liburan, anak sekolah, anak-anak kuliah gitu. Kalau saya memang kebetulan saya kerja, bukannya hanya liburan saja. Jadi kuliah panjang juga ya, dari bulan Juli, Agustus, September. Kalau anak sekolah September udah mulai masuk, kalau anak kuliah Oktobernya mulai masuk Oktober, 3 bulan libur summer. Jadi di sini itu kan ada summer holiday. Jadinya orang tuanya juga yang punya anak ngajak anak-anaknya liburan, biasanya ke negara mana gitu, atau enggak hanya kalau lagi pandemik ini kan banyak negara yang ditutup ya, lockdown. Jadi mereka tuh nggak pergi ke jauh-jauh gitu, paling di sekitar Eropa aja. Kalau di Eropa nggak lockdown karena kami sudah banyak yang divaksin, jadi sudah bebas tahun ini mau traveling kemana saja ke daerah Eropa. Ya, ini di taman yang biasa. Saya tuh kalau ngajak anjing saya, lumayan sih 15 menit. Saya dari rumah sekitar 10 sampai 15 menit lah perjalanan, tapi enak aja gitu kalau lagi summer di sini. Sambil saya cerita ya, kemarin kan hari pernikahan saya yang ke-9, yang 9 tahun. Sekalian saya berbagi cerita tips bagaimana cara mempertahankan hubungan pernikahan. 9 tahun sebenarnya tidak terlalu lama, tapi lumayan lah 9 tahun untuk menjaga hubungan itu dengan banyak perbedaan. Itu lumayan juga susah ya, nggak gampang. Jadi ini mungkin inspirasi buat teman-teman. Tapi ini soalnya setiap permasalahan selalu beda, setiap karakter beda, jadi nggak semuanya sama menghadapi solusi masalah. Kalau saya sih karena banyak perbedaan, pasti aja hubungan itu banyak perbedaan karakter, perbedaan budaya segala macam. Jangankan beda negara ya, beda budaya, satu sama Indonesia aja beda budaya udah beda banget gitu, beda peraturan, beda karakter, beda adat, aturan atau adat istiadat lah gitu. Kalau menurut saya pengertian sih nomor 1, pengertian dan nerima gitu, dan sadar kalau nggak ada manusia yang sempurna. Selagi tidak ada perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, itu menurut saya itu masalah tidak besar. Tidak seharusnya kita berpisah. Kalau misalnya bisa bertahan ya bertahan. Kalau sifat-sifat yang kecil yang berbeda karakter itu memang, seperti contohnya suami saya. Kalau saya kan senang banget ya makan di restoran gitu. Nah kalau suami saya itu nggak terlalu suka. Terus kan Austria tuh indah ya, dimana-mana, apalagi lagi summer. Saya pengen tuh kadang-kadang jalan gitu ya sama suami gitu, weekend, kemana gitu.
menikmati pemandangan lah gitu, view kemana. Tapi suami saya tuh males gitu, karena dia pengennya tuh kalau hari libur main remote control itu loh sama sahabatnya itu gitu. Pokoknya quality time buat dirinya sendiri lah gitu. Di situ sebenarnya saya kesel gitu ya. Saya bilang saya bilang sama suami saya, untungnya saya bukan orang yang genit. Kalau saya genit mah saya udah selingkuh kali gitu. Nah itu dia, balik lagi ke diri kita gitu. Kalau saya bukan orang yang tipe ganjen atau enggak mau cari cowok lain, enggak, bukan tipe. Jadi untungnya suami saya itu ngebebasin saya. Ngebebasin saya, terus dia modalin saya gitu, maksudnya nggak pelit sama uang. Jadinya kekurangan kekurangan maksudnya yang saya tidak suka dari dia bisa memberikan lebih, menutupi kekurangannya. Jadi kepuasannya sudah tertutup dengan dia memberikan kebebasan dan tidak bermasalah dengan keuangan, maksudnya tidak pelit gitu. Kalau saya di rumah kan orangnya rapih, bersih, teratur gitu. Kalau suami saya itu agak ya biasa laki-laki kan gitu kan ya, berantakan, terus enggak organize gitu. Tapi ya kembali lagi, kita tidak bisa terima, kita tidak boleh terima asal yang enak-enaknya aja gitu. Kita harus juga terima kekurangan dari pasangan kita. Nggak perlu ego. Jangankan itu ya, kita hidup sendiri aja itu udah banyak perjuangan gitu loh, udah banyak banyak banget yang lewat tuh. Jadi mau ngomong nggak bebas. Dengan kita hidup, untung mereka nggak ngerti bahasa saya ya. Jadinya dikiranya saya teleponan sama orang, video call pada lagi buat konten. Dengan kita hidup sendiri aja itu perjuangan tuh udah banyak banget gitu. Maksudnya udah bukan perjuangan, maksudnya tantangan tuh, rintangan tuh ada aja gitu. Apalagi kita hidup berdua gitu, yang berbeda. Aku mikirnya sebegitu aja gitu, maksudnya hidup itu pasti ada perjuangan gitu aja. Kita bukan perjuangan aja, kita butuh kesabaran, pengertian, ngerti aja gitu, terima. Kalau misalnya selamat itu tidak ada yang, kecuali kalau misalnya Anda untuk masalah karir, masa depan ada pilihan untuk untuk masa depan yang lebih baik, itu nggak apa-apa. Untuk masa depan yang lebih baik itu nggak apa-apa. Misalnya seperti saya kerja dulu di Astragrafia, terus saya memilih suami saya ini untuk pindah ke luar negeri, ke Austria. Ternyata kehidupan saya lebih enak gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu loh, toh saya tidak merugikan orang gitu. Itu ya kalau masalah hubungan, selama Anda mau menikah, punya pasangan, berarti Anda harus kita harus terima resikonya. Pasti ada resikonya salah satu yaitu perbedaan. Pokoknya kebahagiaan itu ada di pikiran Anda, di hati kita, pikiran kita, di hati kita. Kalau kita merasa kita enjoy, kita ada apapun masalahnya, jangan dibuat berat, ya masalah itu nggak akan berat gitu. Apapun itu, kalau misalnya kita bagi orang ini masalah besar, bagi kita itu mah bukan masalah, itu biasa gitu. Itu semuanya kunci. Pokoknya intinya terima aja gitu, nggak usah ikhlas.
Ya itu sih sekarang kembali lagi, manusia itu kalau diturutin egoisnya pasti tidak akan pernah puas. Itu aja. Kalau saya orangnya sifat sifat saya tuh orangnya tanggung jawab saya tinggi. Saya bisa aja nih, malas ngadepin kekurangan dia gitu, misal suami gitu misalnya, bisa aja saya pengen bebas gitu, pengen malas ngurusin suami gitu, pengen enak aja hidup, pengen main, pengen, tapi kan nggak bisa begitu juga gitu, enak aja, nggak bisa, kita nggak bisa seenaknya main perasaan seseorang, misalnya main tinggalin aja gitu. Saya bukan orang seperti itu gitu. Jadi kekurangan, pokoknya selama kalau kita berbuat baik sama orang, kita tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain, pasti seperti saya tidak matre itu orangnya. Jadi saya tidak ada tujuan jahat lah kalau punya pasangan. Saya itu yang penting kalau cari pasangan itu yang penting dia itu orangnya baik dan berpendidikan. Pendidikan bagi saya penting karena ya minimal dia kuliah S1 gitu. Bisa jadi juga cuman SMA tapi yang pintar dalam hidup, pintar dalam banyak hal gitu. Ada juga, itu saya sih tidak masalah. Yang penting orangnya berwibawa, pintar, tanggung jawab, baik gitu aja. Kalau soal perbedaan sih ya itu hal biasa. Ya sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi setiap masalah, setiap rumah tangga itu beda-beda masalahnya, karakternya beda-beda. Tapi intinya gitu, selama kita mengeluh, kita merasa ini negatif, itu pasti kita akan sengsara. Selama lagi kita tidak ada pilihan, bukan pilihan, maksudnya gini, tidak, kalau bisa masalah itu diselesaikan, pasti ada masalah pasti ada jalan solusinya gitu aja. Tapi jangan sampai merugikan orang lain, itu aja. Dan lapang dada, sabar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you for watching. Have a nice day.